Ternyata itu 100%. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi, 100% hidupnya sukses dunia akhirat itu betul. Tapi kalau mengkombinasi ini ketiga-tiganya bisa jalan, wah luar biasa. Karena nilai di sapi, Mas, nilai sapi itu nilai intrinsipnya tinggi. Nilai intrinsipnya gini, orang-orang yang usaha di sapi sebetulnya itu gagal, itu karena kurang ketekunan, kurang kesabaran sebetulnya. Mayoritas orangnya yang sabar, mempunyai ketekunan walaupun intelektualnya tidak tinggi, nggak pandai, tapi orangnya tekun, sabar, itu sukses di sapi itu. Kebanyakan orang-orang itu, wah sapi untungnya sedikit. Bener, sapi itu keuntungannya hanya 3%, Mas. Wah iya, yang bilang 10%, 20% itu bagi saya itu bukan logika. Yang normatif, saya bilang yang normatif, yang logika itu 3% sampai 5% maksimal. Itu real. Terus saya itu dulunya sapi potong, terus akhirnya tak kombinasi sama sapi perah. Sapi perah kenapa alasannya? Sapi perah untuk mengaper pakannya. Comberan itu kan tiap hari kan mengeluarkan susu sapi. Terus bisa untuk marginnya, selisihnya untuk ya biayai untuk yang sapi potong. Subsidi silang. Hanya potong saja, nggak ada masukan yang lainnya berat memangnya, Mas. Jadi dari itu, dari perah saya itu potong terus yang perah. 50-50 akhirnya itu. Hasilnya sapi perah untuk makan nih sapi potong. Kita menabungnya, keuntungannya ditabungkan ke sapi potong, uang keuntungan sapi perah itu. Saya punya sapi 2, saya belajar ke sapinya yang 5, 4, yang 15 yang 20, yang 10, yang 50. Karena itu menjadi mentor, menjadi pembimbing. Karena orang-orang sukses itu karena mentor dan pembimbingnya yang baik dan yang positif. Itu 100%. Lingkungan, itu sangat mempengaruhi mindset pola pikir seseorang. Ternyata modal itu nggak begitu sepenuhnya. Itu hanya 25% bagi saya. Keyakinan, kesungguhan, kemantepan hati kita, nggak ada keraguan-raguan untuk usaha itu. 96 saya nyambi dagang. Orang yang punya sapi gemuk tak parani, Pak dijual nggak Pak? Tak rikin, tak rayu-rayu, oh tak jual, tak kira dapat untung. Saya itu pertama masih teringat, beli sapi harga 1.250.000, itu untung 250, sewenangnya ra umum dulu tahun 96 itu untung 250 Mas. Mubeng, sapi nggak dijual ya tak parani, dijual Pak nggak Pak? Terus akhirnya tak golek pembeli, tak tempung 1 bulan, 2 minggu boleh, tak jual lagi, tak bawa ke pasar. Semangat saya itu, wes pokoknya ya gini jam 9, 10 pokoknya mubeng cari sapi, tak enggoi orang yang parani, tak parani. Nggak malu saya itu. Kuncinya orang itu nggak maluan ternyata ya. Pokoknya nggak malu-maluin lah. Pernah aku punya sapi itu 40 neng 50, sapinya majer semua, nggak bunting sapi perah saya itu. Campuran saya itu keliru, kelebihan kalori, kelebihan karbohidrat. Sapinya gemuk, susunya banyak, gemuk, tapi sapinya nggak bisa bunting. Makanya kelebihan karbohidrat, prakteknya dulunya gitu. Akhirnya untuk penggemukan sapi, konsentrat ramuannya gimana? Tahu, wow sapi penggemukannya harus yang kita pacu sumber karbohidratnya. Sapi 7, 8 itu ngeracik sendiri pakan itu. Sampai sekarang itu otodidak, dari sapi prakteknya sapi sendiri sampai majer semua itu nggak iso bunting itu, loh itu nggak iso meteng apa ini, pengalaman sangat itu. Terus akhirnya inovasi pakai pakaian katul, bungkilan kopra, bungkil campur konsentrat itu. Filosofinya bapak, itu kok sapi sing sapine akeh, nyapa Pak kok tuku sapi, wiben ketularan sapi musuh akeh, itu logika. Pertama, apa dasarnya itu? Orangnya mesti mumpuni dalam ilmu bidangnya peternakan. Berarti sapinya banyak, berarti orangnya mampu. Manajemennya, kesehatannya, memilih bibit, ramu pakan, orangnya mesti mumpuni, mesti pandai, intelektualnya mesti bagus. Ternyata aku beli sapinya dari Pak Dokter, akhirnya kita dijenguk sapinya, terus ngobrol-ngobrol, sharing, terus akhirnya mendapat ilmu. Orang tua saya, lek jagongan karo orang pinter, wis setitek nonur. Perhatikanlah, setelah itu saman renungi resapono, setelah itu kamu amalkan, itu benar. Bapakku memberi petuah gitu, karena guru itu guru yang sejati, sebetulnya orang tua itu nggak akan membohongi, melocok nih benar. Tapi orang itu sosok diberi petuah orang tua nggak menggubris, mengabaikan, itu menyesalnya di kemudian hari. Belum menikahi sapiku masih 10, 17-an. Setelah menikahi berkembang terus sapiku. Ternyata benar rezeki itu ada 4 hal. Jadi rezeki pertama doa orang tua, jangan kamu abaikan.
doa orang tua. Karena rezeki kita sebetulnya rezekinya orang tuanya. Mulanya kita harus loman, harus dermawan kepada orang tua, jangan pelit sama orang tua itu. Sama ingat-ingat satu, itu pertama. Kedua, itu rezeki karena doa istri yang solehah. Itu membawa keberkahan. Arti berkah kan terusnya bertambahnya itu. Ketiga, doa yang anak yang soleh dan yang solehah. Kenapa kamu punya anak sekolah nih, sekolah TPI, kamu ngajikan, itu jadi anak yang soleh dan solehah. Keempat, doa teman-teman terdekat, konco, saudara. Nah, itu ternyata benar. Setelah menikah itu saya itu signifikan. Oh iya, ibaratnya ya 180 derajat kenaikannya orang menikah itu. Oh iya, sampai 300 sampai. Karena istri itu membawa hoki, membawa keberuntungan. Iya, karena orang sukses itu ada dua hal. Bisa sukses itu pertama pemilihan jodoh. Kedua, memilih pekerjaan. Karena kamu memilih jodoh itu ibaratnya istri kita oon, katakan kita nggak pandai, nggak cerdas, nggak mempunyai kepekaan, nggak solehah. Itu walaupun suaminya powandeho mencari uang, walaupun finansialnya banyak, intelektualnya tinggi, itu sangat mempengaruhi maju mundurnya usaha. Mulanya orang-orang laki-laki, orang yang cerdas, yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi, mesti mencari istri yang solehah. Karena istri itu seperti katanya orang agama Islam, ikroknya anak-anak, yang mendampingi anak-anaknya, mengajari, memotivasi, nyemangati suaminya. Ternyata benar, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi istrinya itu nggak mendukung, nggak istri yang baik. Orang itu males, kembo, putus asa untuk bekerja. Dulu Nyonya memang ya usaha karyawan, dulu pegawai Bank BCA. Saya itu hanya sebagai pedagang sapi, peternak sapi kecil. Teman istri saya kan ya pakai dasi, sepatunya gilap-gilap hitam-hitam, bagus-bagus kan. Saya itu ya kan wajah ya pas-pasan lah. Saya ya mengakui lah, biji ya 5-6 lah ya. Saya itu ngengkel orangnya, semangat tinggi, mencapai sesuatu ya belum tercapai. Saya itu nggak putus asa. Bener, saya itu sampai istri saya itu putus 3 kali kok. Pacaran 1 tahun ini 3 kali. Tapi saya itu pantang nggak apa-apa. Mencapai sesuatu orang tercapai. Saya itu pantang menyerah. Tidak ada kata orang itu tidak sukses itu bagi saya nggak ada. Orang nggak sukses itu orang yang nggak mempunyai kemauan tinggi, nggak mempunyai kemauan yang pengobar-ngobar, membara. Saya itu nggak malu, putusi moro lagi, sambung putus moro lagi. Saya punya teman, hati seseorang itu kerasa seperti batu. Tapi kalau kita ditetesi air, tes, pasti akan gerowah, akan lunak. Ternyata benar, kita ditolak, akhirnya dolan lagi, ketemu lagi parani, ulang tahunnya tak belikan baju, lah, pada wis ditolak. Ternyata seperti wong usaha, ternyata itu. Ada temannya, itu loh, Mbak Diambian ki dirabi mek ternak sapi loh, belantik sapi loh. Terus ada temannya akan ke sini, jong remeh nih, peternak belantik sapi. Akhirnya temannya itu yang sekarang masih belum keluar di BCA itu, keluar kan ke rumah saya. Ya Allah Mbak Dia, saya kira itu ternyata kamu mek belantik sapi hanya kedari hidup mek biasa-biasa, mek pas-pasan atau kurang, poso nyukupi mek belantik sapi, katanya temennya. Akhirnya ke rumah saya itu lihat, akhirnya itu lihat ke kandang usaha itu. Sekarang itu setelah adanya PMK itu 350 ini kandang saya itu. Ya sekitar 1 hektar lah, lebih ya, 1 hektaran nih kandang saya. Untuk mengatasi PMK, saya itu selalu optimis, nggak oleh pesimis ternyata itu. PMK saya panggah tetap beli ya. Engkau bangkrut sapimu ini. Saya optimis, punya keyakinan. Orang-orang yang mempunyai rasa ketakutan itu sebelum berjalan, itu mindset orang miskin. Bakat-bakat orang miskin itu ada peluang, itu diberi peluang selalu banyak alasan. Alasan itu nggak ada batasnya, tapi alas ada batasnya. Orang yang diberi kesempatan, diberi waktu, tapi selalu banyak alasan, itu bakat orang miskin. Aku nggak wani tuku sapi sih, ngene-ngene alasan. Aku nggak sih, angel. Itu sebetulnya nggak boleh itu. Itu menjadi momok kita sendiri betulnya. Kita harus optimis. Sapi PMK itu kuncinya mayar, jangan disontek.
hanya garam. Garam grosok itu biasa itu loh. Itu di 2 gegem atau 1 gegem sama cair dijebor, cair diceluntang gitu. Hanya kebetulan saya itu mau sapi tak potong, tak kasih garam, katanya ben bobotnya bagus ya katanya itu. Engko ngombene akeh ben seger. Terus saat itu sapi itu PMK. Jam 4 sore tak kasih wis ngombene uyah jajal telung gegem. Terus wis jajal aja dibelah wis bene wis biyene mati wis biyene. Ternyata besok itu sembuh, mau makan sendiri. Minumnya banyak. Karena PMK itu kan demam tinggi. Tak kasih garam, akhirnya minumnya kan banyak. Bisa 50 liter, 40 liter. Akhirnya akan seger. Mulanya orang nggak sakit demam. Ada teman saya itu nggak pernah suntik sakit apapun, nggak pernah minum air yang banyak. Samain demam tinggi, samain minum banyu anget, mandak yang banyak anget. Pokoknya sak kuatnya samain. Wih waras, nggak pernah suntik mek dumbeni banyu anget. Demam tinggi akhirnya virus itu harusnya diobati nggak dengan antibiotik, dengan garam. Akhirnya kakinya itu dikocori banyu panas sama garam, sembuh, nggak usah suntik apa-apa. Sapi itu PMK itu 3 hari, 5 hari, pokoknya sabar telaten, sembuh sendiri ya. Terus dipakan yang lunak-lunak, ampas tahu, polar, biar perutnya isi untuk tenaga, atau digodok nih jenang nih jagung untuk energi, atau katol halus, 1 timbok kecil ngono nggak apa-apa. Terus dikasih rumput, terus kita bersih.